Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin bab kelima yang al muraqabah, ya, yaitu merasa yakin, dilihat, merasa yakin diperhatikan oleh Allah dalam hal gitu ya, dalam segala hal terutama amal gitu ya, dalam beramal. Muraqabahnya yaitu yakinnya diperhatikan oleh Allah, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Hadis yang pertama kemarinnya belum selesai, hadisnya cukup panjangnya, yang mengisahkan ketika Rasulullah SAW sedang bermajlisnya bersama para sahabat, datang orang tidak dikenal. Kondisinya putih, bersih gitu ya, sangat bersih. Badannya, pakaiannya bersih, tidak nampak. Kalau orang asing, orang dari jauh, dari mana gitu ya, tidak nampak bekas melakukan perjalanan jauh, apa berkeringat, kena debu gitu ya, tidak ada sama sekali. Tapi kalau orang dekat juga tidak ada yang kenal. Begitu masuk, langsung melewati para sahabat dan duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Bahkan lututnya itu dikenakan ke lutut Rasulullah SAW, lalu menepuk paha Rasulullah SAW dan bertanya, Islam itu apa? Iman itu apa? Kemudian ihsan itu apa? Kiamat itu kapan? Nah, kemudian semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kemarin ya baru nomor 1, kan ada 4-nya pertanyaannya dari orang tersebut, yang ternyata setiap kali Rasulullah SAW menjawabnya Islam itu apa, Rasulullah SAW menyebutkan rukunnya, hanya rukun Islam yang 5. Setelah dijawab, orang tersebut mengatakan, kamu benar. Ini yang membuat heran para sahabat gitu ya. Orang tidak dikenal dengan sikap yang demikian, lalu bertanya, ketika dijawab kamu benar. Ini sepertinya sudah tahu, seperti mencocokkan gitu ya. Bukan betul-betul bertanya, iman itu apa? Setelah dijawabnya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah rukunnya. Orang itu juga mengatakan kamu benar. Kemudian ihsan itu apa? Setelah dijawab sama juga. Kemudian ketika menanyakan kiamat itu kapan, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, tentang kiamat Rasulullah menjawab demikian. Kemudian orang itu minta disebutkan ciri-cirinya, ciri-cirinya kiamat. Rasulullah SAW menerangkan, juga mengatakan kamu benar. Nah, setelah semuanya dijawab, orang itu kemudian pergi. Sahabat yang sedang bermajelis saat itu tidak ada yang disapa gitu ya, tidak ada yang dilihat. Datang dijemput, pergi tadi undang, tadi antar. Datang tadi undang, tadi jemput, pergi tadi antar. Si jalangkung wae tuh. Ya datang gitu kan, selonong boy. Pergi tanpa pamit. Para sahabat hanya bengong saja melihat gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ada yang tahu siapa orang tadi
tidak ada, itu adalah malaikat Jibril yang datang menjelaskan agama kalian. Nah, yang dijelaskannya adalah pertanyaan pertama yang kemarin nih ya. Ya Muhammad, itu pun sudah membuat bengong. Ya, itu sudah membuat bengong karena di surat lupa lagi nih. Tadi sudah dicari, ini ada surat ini nih, di surat naon tadi tanya, surat An-Nur ayat 63. Ya, janganlah auzubillahi minasyaitonirrajim, la taj'alu du'a ar-rasuli, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'du. Ya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan di antara sesama kamu, atau kan Nabi macik atau siga ieu teh orang Badui lah, orang penyekul mah kitu dah. Woi Muhammad. Hati kejauhan teh. Woi. Ka Rasul gitu teh. Ya, ternyata ini ada apa namanya, adab lah gitunya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'du. Ya, janganlah kalian memanggil Rasul itu seperti memanggil di antara sesama kalian. Itu bedakeun atuh make adab seeutik. Atau sementara ini orang ini seperti tidak beradab kan, membuat bengong kan para sahabat. Datang langsung masuk, kemudian bersikap seperti itu setelah selesai keperluannya lah, seolah-olah langsung pergi. Sahabat nggak ada yang dilihat, nggak ada yang disapa, tuh yang direret ngeleos gitu. Coba lihat orang itu masih ada nggak begitu disusul keluar? Nggak ada. Ada yang kenal? Nggak. Jibril. Nah, panggilannya di sini ya. Ini redaksi hadisnya, fawadoa kafaihi ala fakhizihi. Kemudian orang itu, malaikat Jibril nih ya, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi, duduk berhadapan, lututnya saja kena itunya, lalu tangannya diletakkan di paha Nabi gitu ya. Kemudian mendengar udah bisa saha aja jelema itu. Ya Muhammad, nah ini panggilan ini tidak pantas sebetulnya ya. Janganlah itu memanggil Rasul itu seperti memanggil di antara sesama kalian. Kalau ini nih, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Nah, kemarin ini yang sampai di sini penjelasannya ya. Yang di jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan itu kan rukun Islam yang dijelaskannya. Nah, kemarin nih lama di sini nih menerangkan antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini pondasi. Tambahan juga lahnya ada yang penjelasan yang kemarin. Sebutannya rukun Islam. Ya, yang 5 itu sebutannya rukun. Rukun itu secara umum artinya sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib dan bagian. Kalau syarat wajib tapi bukan bagian ya, seperti ini contohnya, syarat itu wudu, itu syarat artinya wajib dipenuhi tapi bukan bagian dari sholat, itu di luar sholat. Kalau Fatihah ya, itu rukun sholat, wajib ada dan bagian dari sholat itu sendiri. Nah, rukun Islam itu ada 5. Tapi kan seseorang beragama Islam itu bukan dengan 5. 1 yaitu 2 kalimat syahadat. Ya, berkali-kali kalau nggak salahnya saya sampaikan, misalnya kalau ada orang kafir mau masuk Islam, caranya adalah mengganti akidah, mengganti keyakinan yang ada di dalam hatinya dari keyakinan sebelumnya menjadi 2 kalimat syahadat.
meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Nah, setelah mengganti keyakinannya, berarti orang itu sudah menjadi Muslim. Orang itu sudah menjadi orang Islam, beragama Islam. Kalau kemudian selanjutnya tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, batal nggak keislamannya? Ya batal nggak keislamannya dengan ternyatanya setelah mengganti, misalnya ya sebutkannya lah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ternyata tidak sholat, tapi akidah di dalam hatinya benar, sudah berubah, berganti. Tidak batal keislamannya, dia berdosa karena tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji. Status muslimnya itu tidak batal, tidak berubah. Jadi dari yang rukun Islam, yang rukunnya ya, makna rukun di sini artinya jadi pondasi gitu ya, dasar landasan dari seluruh agama Islam itu adalah ini yang 5. Tapi yang 5 ini bukan segi 5, gitu ya. Yang 5 ini bukan segi 5. Yang pokok adalah yang 1, 2 kalimat syahadatnya, yang sholat, zakat, saum, haji pun itu dibangun di atas syahadat. Jadi bukan segi 5 itu ya, bukan segi 5. Yang pokok adalah ini yang terbawah, yang terbesar, yang terberat, yaitu 2 kalimat syahadat. Sholat, zakat, saum, haji yang 4 ini juga gitu ya, di apa namanya ya, dibangunnya gitu ya. Itu di atas 2 kalimat syahadat. Karena dengan 2 kalimat syahadat ini berarti seseorang sudah menjadi Muslim. Jadi tidak boleh, tidak bisa menyebut kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat, batal nggak keislamannya? Kalau orang yang tidak, orang Islam ya, artinya yang tidak saum di bulan Ramadan, batal nggak keislamannya? Orang Islam yang tidak haji, orang Islam yang tidak sholat, ya, tidak batal keislamannya, tapi amburadul pasti Islamnya, karena pondasinya saja sudah demikian. Dan maknanya kemarin sudah hanya asyhadu alla ilaha illallah, ya, ini tentang Tuhan, dan tentang Tuhan yang setiap manusia wajib berakidahkan, berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, yang 2 kalimatnya, yang kedua adalah pengakuan, keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi nantinya pelanggaran, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti melanggar salah satu. Kalau tidak melanggar 2 kalimat syahadat yang pertama, pasti melanggar 2 kalimat syahadat yang kedua. Pasti bertentangan lah gitunya. Apabila seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, pasti melanggar salah satu dari keyakinan. Ini kan pengakuan dan keyakinan. Ya, pengakuan dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pengakuan dan keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau melanggar pasti melanggar mana lah salah satu, atau mungkin bisa juga dua-duanya. Ya, karena setiap pelanggaran, setiap maksiat itu pasti bertentangan, tidak sejalan dengan pengakuannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Mana we tama. Dan ya ini pondasinya, rukun Islam ada 5. Nah, di mana pondasi pokoknya apa namanya, kalau diibaratkan sebuah tiang gitunya, kalau rumah dulu, rumah apa namanya, rumah panggung itu kan ada tiangnya. Rumah panggung itu kan ada tiangnya, ada ayak kolongna dengan tan nu dihakan maung dari dinya pan di kolong. Nu dihakan maung teh pan dinya di kolong.
eta tiangna gitulah nya. Eta pondasi teh kalau kita analogikan seperti rumah zaman dulu itu kan rumah panggung, nah itu ada tiangnya. Nah rumah seluruhnya ini adalah Islam. Nah di mana dari yang namanya Islam itu adalah, nah inilah pondasinya yang 5. Tapi yang 5 itu bukan segi 5 gitu ya, bukan segi 5 karena 2 kalimat syahadat ini atau sholat, zakat, saum, haji itu ditopang di atas 2 kalimat syahadat. Berarti yang pokok, yang ini yang pokok, yang paling, wah, yang paling harus, yang paling kokoh berarti harus yang paling kuat adalah ini, yang paling utama adalah akidah syahadatnya. Kenapa ada orang Islam yang tidak sholat lemah? Tak berarti keyakinannya, akidahnya pasti lemah di 2 kalimat syahadatnya. Ya, kenapa tidak saum? Kenapa tidak zakat? Ya, apalagi amal-amal yang lainnya lah gitu ya. Pasti lemah di sana. Ya, orang Islam yang tidak sholat, tidak ini padahal sebagai rukun, sebagai amal pokok lah, amal pokok jadinya ya, sebagai amal pokok itu dari yang namanya beragama Islam itu adalah sholat, zakat, saum, haji. Nah kenapa yang pokoknya saja tidak dilakukan? Berarti tiang ini penyangga utamanya 2 kalimat syahadatnya lemah pasti. Nah, karena akidah itu kan bahasanya gitu ya, akidah keyakinan gitu kan. Ini yang mestinya, bukan yang mestinya, ini yang mewarnai amal seseorang. Ya, pernah saya contohkan, kita melihat agama orang gitu ya. Orang Hindu itu kan di Bali, yang saya tahu itu ya mereka itu begitu sering seolah-olah sedikit-sedikit sesajen, sedikit-sedikit sesajen. Makanya mengapa demikian? Ya karena itulah akidah, karena itulah keyakinan mereka. Ini yang maksudnya ya, akidah itu akan menentukan amal. Nah, kenapa ada orang Islam gitu ya? Kenapa ada orang Islam yang banyak melanggar? Pasti lemah di sana, pasti lemah di pondasi utamanya, yaitu akidahnya. Nah nantinya yang ini yang berikutnya, pertanyaan kedua berarti dari malaikat Jibril ya. Kalau ini kan sebagai pondasi amal pokoknya dari beragama Islam itu adalah mengamalkan sholat, zakat, saum, haji. Karena ini ternyata juga akan menjadi pondasi bagi amal yang lainnya di dalam Islam. Yang pokok adalah akidahnya yang harus kokoh, kuat, harus bersih, harusnya kokoh, tangguh, itulah si akidahnya ini. Karena ini dasar dari semuanya, bahkan dari sesama rukun Islam sendiri, sholat, zakat, saum, haji, anger menopang ke 2 kalimat syahadat. Nah kalau 2 kalimat syahadatnya lemah, nanti sholatnya juga lemah, zakatnya lemah, saumnya lemah, hajinya lemah, apalagi amal yang lainnya. Apalagi amal yang lainnya gitu ya. Nah yang dikatakan beriman, karena pertanyaan kedua, ini pertanyaan pertama dari malaikat Jibril itu kan mal Islam. Bukan mal Islam, itu abang malaikat Jibrilnya ternyata panggilan gitu agak ininya keluar dulu sedikitnya. Saya ingat hadis yang kemarin, hadis yang pendek di kitab Burikoknya hari Jumat kemarin. Ini yang
hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Apa sekali kita ponok kayak dari saya mah. Nah, ternyata kan ada yang lebih jelas, ya, ada yang lebih jelas, ada yang lebih panjang hadisnya riwayat Ahmad dan Tirmizi kemarin yang menerangkan seperti ini. Ketika Allah selesai menciptakan surga dan neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba lihat surga itu seperti apa. Malaikat Jibril kan kemudian masuk ke dalam surga dan coba lihat surga dan segala yang aku siapkan untuk penghuninya. Malaikat Jibril masuk ke surga, kemudian kembali kepada Allah. Wah, kalau melihat seperti itu, siapapun yang mendengar surga akan ada yang menolak. Artinya tidak akan ada yang tidak tertarik kalau mendengar surga. Kemudian coba lihat neraka seperti apa. Wah, ternyata kan apinya bergulung-gulung, saling himpit, saling desak, saling menghimpit ya apinya ya. Malaikat Jibril keluar, bagaimana? Wah, kalau mendengar neraka pasti nggak akan ada yang tidak takut lah gitu ya. Kemudian oleh Allah kan ditutup dengan sebuah tirai, anggaplah. Coba lihat lagi. Nah, ternyata kan malaikat Jibril datang, surga sudah tertutup dengan tirai. Ternyata tirainya itu sesuatu yang membuat manusia malas, nggak mau, bahkan cenderung benci. Bagaimana sekarang? Wah, kalau sekarang karena sudah tertutup, saya khawatir akan ada manusia yang tidak akan ada satupun manusia yang ke surga. Kenapa? Karena malas, rega mau kadinya teh ayeuna mesti ditutupan teh. Malas, sungkan, nggak mau, bahkan ada cenderung benci gitunya. Karena yang sekarang sudah tertutup dengan tirai, yang terlihat adalah tirainya. Sementara coba lihat lagi neraka, begitu malaikat Jibril ke sana kan neraka sudah ditutup dengan tirai, dan penutupnya itu ternyata itulah yang akan sesuai dengan keinginan manusia. Pasti manusia akan berburu ke sana. Nah, kalau ditutup seperti ini, aku khawatir manusia ke sana semuanya. Ini yang saya ada apa namanya ya. Jadi malaikat Jibril itu waktu Allah menciptakan Nabi Adam, diterangkan dulu kepada malaikat Jibril kondisi atau karakter manusia itu seperti apa. Lalu Allah mengatakan, aku akan menempatkannya di bumi. Malaikat Jibril bertanya, apa engkau akan menempatkan makhlukmu yang hanya akan merusak dan mengalirkan darahnya, di ayatnya itu kan, man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, jadi malaikat Jibril itu boleh disebut mungkinnya dalam tanda kutip tangan kanan Allah. Ketika Allah menciptakan surga teh, coba lihat menurut kamu bagaimana? Jika gitu Allah teh malaikat Jibril teh. Coba lihat menurut kamu bagaimana surga? Lihat, wah top lah gitulah, seolah-olah wah mantap lah pokoknya mah. Karena kalau mendengar surga gak akan ada yang tidak mau. Kemudian melihat neraka, aduh cek malaikat Jibril teh karunya teuing jelema eta mun ka neraka. Pasti gak akan ada yang mau. Dan kemudian gitu kan malaikat Jibril itu tiap malam oleh Allah diajak bicara, diajak ngobrol. Saya akan menakdirkan begini nih untuk si Anu, bagaimana menurut kamu? Tiap malam tengok Allah itu ngobrol dengan malaikat Jibril, menetapkan takdir bagi setiap manusia. Pada manusianya kan miliaran. Hari ini itulah ngobrol ya si A, si B, miliaran, saputing beres teh diskusi teh. Setan datang, setan mendengar berita gitu, mencuri-curi berita, paledog gitu teh dilempar gitu oleh bintang menjauh, datang lagi, jadi tidak pernah utuh gitu setan dapat beritanya.
Tapi etage lumayan ke setan mah jadi bahan, kemudian dia beritakan kepada bahasa Sunda mah kukutan. Dia beritakan gitu kepada ininya kukutanana, dukun teteh. Sehingga kalau ada apa-apa si dukun itu seolah-olah bisa mengatakan itu bahannya dari setan. Wah, korai koneng ya mah. Tuh, kemana di? Korai koneng. Aduh, saha teteh lah. Ini malaikat Jibril itu ternyata demikian gitunya, malaikat dan malaikat Jibril itu kan pemimpin seluruh malaikat. Tugasnya yang menyampaikan, yang memasukkan ruh, yang memasukkan ruhnya, yang membawa ruh gitu dari Allah ke lalu dimasukkan ke dalam janin. Itu malaikat Jibril yang melakukannya. Kemudian yang menyampaikan wahyunya semua nabi itu malaikatnya malaikat Jibril. Dan memimpin seluruh malaikat. Ternyata pemimpin tangan kanan Allah, sering diajak ngobrol gitu malaikat Jibril oleh Allah. Nah, waktu menciptakan surga dan neraka ge siga bieu gitu, begitu selesai cing pengenalikeun kumaha cik didinya. Wah, mantap lah cik urang mah surga mah top lah. Cing ade tinggali neraka, waduh karunya jelema nu suka neraka. Karena apinya kan bergulung, saling berhimpitan, saling desak, apa jete pokoknya malah nyaan jelema nu ka neraka moal aya nu teu hancur gitulah. Nah kali deui lah eta ingat eta kitu cintinya malaikat Jibril teh nya. Nah kan semua nabi itu kan entah nabi-nabi sebelumnya, entah nabi-nabi sebelumnya apa pernah gitunya melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, kalau Rasulullah pernahnya diberi kesempatan itu oleh Allah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ternyata eta tayyieu, tapi di hadis ini malaikat Jibril itu datangnya berwujud manusia. Tapi kan sikapnya seperti ini, selonong boy, "Hei man." Karena Rasulullah teh, "Hei Muhammad, coba terangkan Islam itu apa?" Terangkan begini, "Nah, benar." Kemudian iman itu apa? Ya, benar. Yang ketiga, ihsan itu apa? Benar semuanya. Setelah selesai, ya, salong. Langsung ini para sahabat teh nu direret. Ya para sahabat kan sedang bermajelisnya Rasulullah teh. Para sahabat saat itu tidak ada yang disapa, tidak ada yang bahkan melihat pun enggak, langsung keluar lagi hilang. Nah, ternyata nyakilah Allah menetapkannya, kata Rasulullah juga ternyata kan tujuannya kan disebutkan yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Maksud melakukan demikian itu ini di ujung hadisnya Rasulullah menyabdakan ini ujung hadisnya, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amrodinikum. Nah, itu ditanya gitu, ya Umaru, ini kan yang menyeriwayatkan hadis ini Umar bin Khattab ya Umaru tadri manisail, wahai Umar, tahu nggak yang bertanya tadi itu siapa? Umar bin Khattab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu Jibrilu, dia itu adalah Jibril, atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum amrodinikum, yang mengajarkan urusan agama kalian. Nah sekarang yang kedua pertanyaannya. Ya, yang pertama yang ditanya Islam itu apa? Ternyata Rasulullah kan menjawabnya dengan menyebutkan 5 hal yang kemudian diberi sebutan rukun Islam. Seperti kemarin juga sudahnya dijelaskan rukun Islam itu apa.
Sekali lagi nya singkatnya, rukun Islam itu adalah pondasinya kalau sebuah bangunan. Kalau Islam diibaratkan sebuah bangunan, nah pondasinya itu, rukun Islam itu adalah pondasinya. Tapi rukun Islam itu sebutannya ada 5. Kalau dipetakan, digambarkan bukan segi 5, tapi segi 4. Segi empat itu sholat, zakat, saum, haji, gitu ya, segi 4. Sementara 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi dari pondasi. Karena sholat, zakat, saum, haji juga ditopang gitulah, hanya dibangun di atas 2 kalimat syahadat, di atas akidah. Maka yang pokok adalah ini berarti itu masalahnya kan, berarti 2 kalimat syahadat sebagai rukun, sebagai akidah orang Islam ini harus yang paling kuat, yang paling kokoh. Karena sholat sendiri kan menopangnya ke 2 kalimat syahadat. Makanya segi 4, sholat, zakat, saum, haji itu keempatnya ini menopang gitunya ke ini 2 kalimat syahadat. Jadi pantasnya kalau selama di Mekah sebelum hijrah, ayat-ayat yang turun 10 tahun ya kan, Rasulullah kan di Madinah di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun kan, total kenabian itu 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Selama di Mekah ini ayat-ayat yang turun dari Allah itu mungkin 95% membangun akidah. Allah mengokohkan, menguatkan akidah gitunya para sahabat lah gitunya. Allah menguatkan, mengokohkan akidah orang Islam. Sehingga setelah hijrah diperintah apapun oleh Allah, mereka melaksanakan karena akidahnya sudah kuat. Ya, kenapa ada orang Islam yang tidak sholat? Lemah akidahnya, berarti itu tetap saja itu lemah di hal paling mendasar. Kenapa orang Islam tidak mengeluarkan zakat? Kenapa orang Islam tidak saum pada bulan Ramadan? Kenapa tidak mau ibadah haji? Kalau ini saja tidak dilakukan, ini sebagai amal pokok dari yang namanya agama Islam, yaitu yang 4. Kalau ini sudah lemah, apalagi amalan-amalan di dalam Islam yang lainnya. Itu tak gambarannya sebagai ini 10 tahun nih. Selama di Mekah ayat-ayat yang turun itu mungkinlah 95% itu urusan akidah. Allah membangun. Padahal kalau dibuatkan kalimat kan pendek sebetulnya. Asyhadu, aku bersaksi, dalam arti aku mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tegampang gitu teh. 10 tahun Allah membangun keyakinannya ya, membangun keyakinan itu para sahabat. Hanya membangun keyakinan itu keyakinan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian membangun keyakinannya 2 kalimat syahadat sepaket ya, bukan tidak bisa dipisah. Membangun keyakinan 2 hal itu, tidak ada Tuhan selain Allah, membangun keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, kalau lemah dalam hal ini akan melanggar, melakukan perbuatan dosa, maksiat, perbuatan dosa yang manapun pasti akan melanggar salah satu. Anggerweng kena ongko yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tapi pelanggaran nanti ongko yakin Muhammad itu utusan Allah, tapi semuanya pelanggaran pasti melanggar eta. Makanya 10 tahun Allah membangun itu akidah ini harus benar-benar kokoh kuat gitu, karena ini pondasi utamanya. Sholat, zakat, saum, haji pun dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Yang lainnya barulah gitunya ke atasnya.
sebagai sholat, zakat, saum, haji itu juga sebagai pondasi, sebagai dasar, sebagai amal pokok gitu dari beragama Islam. Anger berarti sholat nu pokok mah. Ya inilah rukun Islamnya. Sholat, zakat, saum, haji ini juga sebagai pondasi dari seluruh yang namanya agama Islam. Jadi jangan harap gitu memperhatikan, mau melakukan hal-hal kecil di dalam Islam. Kalau memakai pakaian yang kanan dulu, kalau yang yang membuka yang kiri dulu, tak bisa mengamalkan yang hal-hal sampai ke hal-hal seperti ini bagaimana? Tetap saja harus dengan akidah yang kuat. Harus dengan sholat yang benar, karena ini sebagai pondasinya. Kalau ini goyah, makanya amal-amal yang lainnya juga sama. Kalau sholatnya goyah, zakatnya goyah lah, tidak kokoh gitunya tentang sholatnya, bukan hanya pengamalannya, tentang sholatnya. Kalau di dalam surat Al-Ma'un itu kan yang wailun itu kan allazina hum an, bukan fi bahasa Arab nama. Allazina hum an, bukan kalau fi ketika mengerjakannya. Ya allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum fi sholatihim sahun. Misalnya ya, kalau menggunakan fi ketika mengerjakannya. Kalau an ini sejak awal segala-galanya tentang sholat memang asal. Pasti termasuk ketika mengerjakannya pun ya asal, ada memang perhatiannya, kesungguhannya, menanggapinya. Asal-asalan pasti mengerjakannya juga asal-asalan. Itu an sholatihim sahun, bukan fi sholatihim, bukan pada waktu mengerjakannya. Kalau kemudian mengerjakannya asal-asalannya, ada memang terserius itu menanggapi lagi. Artinya kan menanggapi urusan sholatnya tidak serius, kalau mengerjakan bagaimana? Nggak akan serius. Nah ini dia yang ya udah memang ya penting bisa nih 10 tahun Allah membangun akidah itu. Ya Allah membangun akidah itu selama di Mekah, ayat-ayat yang turun itu tentang akidah. Nah maka dengan akidah yang sudah kuat, yang sudah kokoh, Allah memerintahkan hijrah pun mereka lakukan. Padahal hijrah itu kan acara ngedadak, acara mendadak. Pergi dengan pokoknya mah pergi saja, bebekalan, boro-boro. Ya mereka diperintah demikian pun mereka kerjakan, hijrah ke Madinah. Terus setelah sampai di Madinah nanti bagaimana? Mencik orang maringerek sare di mana di situ, mau makan apa? Karena akidahnya sudah kuat gitunya, ta yakin gitulah bahwa kalau Allah memerintah sesuatu tidak akan ada dengan maksud menyengsarakan, dengan maksud mencelakakan dan membahayakan, itu nggak akan ada. Kan eta ngebangun keyakinan eta kan lama, sehingga para sahabat itu benar kan setelah sampai di Madinah mereka tidur di mana? Nggak jelas, belum jelas. Kemudian Allah Allah menetapkan gitu ya. Allah menetapkan bahwa ada yang menolong di Madinah yang kemudian disebut kaum Ansor. Tahari muhajirin teh apa lang kayak diturek aya nulungan, enggak, pergi saja pokoknya. Nah itu karena akidah yang kuat. Ternyata kan lama itu kan membangun keyakinan itu lama. Itulah tanya makna rukun Islam. Itulah makna rukun Islam tanya. Sebetulnya masih luas untuk menerangkan ieu mah. Itulah hanya makna rukun Islam. Sekali lagi, rukun itu artinya hal pokok, bagian dari Islam
Dan kalau diibaratkan sebuah bangunan, rukun Islam itu adalah pondasinya. Berarti yang pokok kan, sebelum orang membangun rumah kan pasti dibangun dari bawah kan pondasinya. Nah, terus mau membangun rumah seperti apa? Masa mau bikin gedung pencakar langit pondasinya 2 meter? Karena harus disesuaikan artinya ya. Nah, seringkali maksudnya orang bicara tentang Islam anunya salatnya gitu balik itu teh membangun gedung pencakar langit itu sementara pondasinya 2 meter 1 meter bahan lagi lain semen di apu itu eta mah isu ketiguling teman. Artinya nggak akan ada yang kokoh, nggak akan ada yang kuat itu tanpa pondasi yang kuat. Nah, pondasinya ini adalah rukun Islam. Di antara sesama rukun Islam itu yang utamanya itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang dibangun lama oleh Allah. 2 kalimat syahadatnya keyakinan. Keyakinannya itulah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kan di sini kan masalahnya tidak sederhana, luas masalahnya dengan pengakuan demikian. Ya, masalahnya luasnya, dan akidah ini yang mewarnai, yang menentukan arah amal seseorang. Ya, contoh yang tadinya kenapa nih orang Hindunya di Bali sih ya, yang saya tahu tadi seringlah mengerjakan sesajen, ada ritual. Misalnya kalau nelayan mau pergi melaut, mengerjakan ritual sesajen dulu. Nanti pulangnya melakukan ritual lagi, sesajen lagi. Nah, mengapa demikian? Ya sesuailah dengan keyakinan mereka. Sesuai dengan akidah mereka. Salah ya enggak, karena memang akidahnya demikian, nah ya melahirkan amal yang demikian. Tapi di mata Allah, akidah yang manapun, keyakinan seperti apapun, kalau bukan 2 kalimat syahadat berarti salah. Allah mewajibkan ini, manusia itu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak boleh yang lain. Dan Allah wajibnya, Allah menetapkan semua manusia wajib menerima bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jangan seperti Yahudi dulu kan, ketika Rasulullah itu diutus, ketika Rasulullah itu mengumumkan diri sebagai nabi, orang Yahudi nggak mau percaya dengan alasan sendiri. Nah, nabi lagi orang dinya, orang Mekah, bunga. Mereka tidak mau, tidak maunya mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah dengan alasannya sendiri. Nah, sekarang yang kedua yang ditanyakan itu adalah yang ini nih. Yang kedua ya, fa akhbirni anil iman. Ya, jelaskanlah kepadaku tentang iman. Ternyata Rasulullah SAW pun menjawab rukunnya lagi ya kan. Ditanya tentang Islam juga kan, Rasulullah sampaikan itu adalah rukunnya. Kemudian pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, jelaskanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab dengan menyebutkan 6 hal yang diimani. Yang ini juga sebagai rukun. Yang ini disebut dengan rukun dalam arti sama seperti rukun Islam. Berarti pondasinya beriman itu adalah mengimani yang 6 hal ini. 1, Allah yang paling dulu disebutnya, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, Rasulullah menjawab, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah menyebutkan yang 6. Gambarannya sama dengan rukun Islam. Islam itu kan berarti luas, kalau diibaratkan seperti sebuah bangunan ya, bahkan Islam itu
ada hadis yang Rasulullah menggambarkannya bahwa Islam itu seperti bangunan yang sangat megah. Anggaplah sebagai kalau bangunan itu bangunan tertinggi, terluas, gitulah Islamnya, karena Islam itu sangat luasnya, sangat megah. Nah, coba pondasinya harus seperti apa bangunan yang demikian? Ya, kalau dianalogikannya sebagai bangunan tertinggi, kemudian paling luas, nah kan pondasinya nggak bisa kan pondasinya seenaknya. Nah dalam hal beriman pondasinya mengimani yang 6 yang kemudian dimunculkan dengan sebutan rukun iman. Jadi yang diimani yang lainnya apa? Kalau ini kan rukunnya. Misalnya tadinya yang disebut berislam, beragama Islam itu yang bagaimana? Satu, akidahnya dulu, berkeyakinan dulu. Berakidahkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu amal pokoknya dari yang namanya Islam secara keseluruhan itu adalah sholat, zakat, saum, haji, yang ternyata ini juga ikut jadi pondasi gitu. Selain 2 kalimat syahadatnya, ternyata ini ikut jadi pondasi. Nah terus yang ke atasnya bangunannya yang mana? Pokoknya syariat Islam seluruhnya, yaitulah Islam secara keseluruhan. Ya, termasuk yang tadi itu kan, termasuk yang masuk keluar jamban, ada aturannya. Katakan Islam secara keseluruhan, ternyata semua ajaran Islam, semua syariat Islam. Nah sekarang tentang beriman. Jadi ya jangan sampai begini berarti, oh ya si Bu Haji teh alah Bu Haji. Dengan sudah gitu anggaplah sudah teh ada gitu, tapi kan soal kokoh dan tidaknya nggak tahunya sudah gitu. Kalau 2 kalimat syahadat iyalah, karena dia ini bahkan lahir di dalam keluarga muslim lah gitu, jadilah orang Islam. Kemudian sholat diajarkan sejak anak-anak, dan memang itulahnya tidak berani meninggalkan sholat. Zakat, saum, haji ini sudah nih dilakukan. Bu Haji, iya Bapak. Obrolan langsung kebetulan dengan saya sendiri ya. Kumaha ieu teh nya naon deui, nyebut teh naon deui cenanya. Saya kan sholat tara ditinggalkeun. Zakat selalu mengeluarkan. Kemudian saum selalu dikerjakan, haji juga sudah, naon deui cenanya. Bari nangtung tuluy ngahuap ku kenca maneh nah teh eta Islam eta rosan geus tamat ngamalkeun Islam teh setelah mengerjakan ibadah haji rarasan teh geus tamat, eta mah kakarang ngabangun pondasina, baru membangun pondasi yang namanya beragama Islam secara keseluruhan. Peneta makan dengan tangan kanan teh kan syariat Islam. Islam mengajarkan makan dengan tangan kanan. Ari ieu pedah geus haji beuneu asa geus beres ka ditu teh siga eueuh deui we Islam teh. Metak dahar bebas kumaha manehna. Keluar masuk jamban bebas kumaha manehna, buka baju, atau membuka baju seolah-olah enggak ada yang seperti itu. Eta we Islam yang 4, salat, zakat, saum, haji. Aya nu kitu teh naon deui cenah nya. Udah salat tara ditinggalkeun, zakat ngaluarkeun wae, saum dikerjakeun, haji atos naon deui cenah nya. Padahal seolah-olah kalau analoginya sebuah bangunan, orang itu berniat membangun rumah, selesai pondasi, naon deui cenah nya ieu teh ngabangun teh nya das. Kakarage pondasina atuh. Kan membangun itu sampai ke hal-hal kecilnya kan, pernak-pernik yang namanya sebuah rumah berarti kan ya tetap saja dibangun di atas pondasi ari sebuah bangunan.
Islam secara keseluruhan ya sampai bahasa Sunda menepi ka wuwungna, nepi ka bagian upang luhurna, itulah sebuah bangunan. Nepi ka naon teh? Penangkal petirna eta teh bagian dari rumah tersebut. Ngarek kumaha pondasina kan. Ya artinya sampai selesai lah semuanya. Nah, Islam secara keseluruhan itu sangat luas. Ya, kalau diibaratkan sebuah bangunan, Islam itu sebagai bangunan tertinggi, terluas, terindah, termegah, eta Islam. Di mana pondasinya itu tadi salat, zakat, saum, haji. Moal nepi atuh ngabangun kaluhur yang tinggi, luas dan megah dengan pondasi yang lemah, baru dibangun, baru disusun beberapa batu bata sudah runtuh lagi. Maksudnya membangun gedung pencakar langit, baru membangun 2 lantai sudah goyah, kemudian hancur, pondasinya berarti buruk. Padahal Islam itu harus menjadi bangunan yang paling tinggi, paling luas, paling megah, Islam. Nah sekarang yang disebut berimannya rukun iman itu ada 6 dengan makna yang sama dengan rukun Islam sebagai pondasi dari yang namanya iman, berarti yaitu mengimani yang 6. Nah terus yang lainnya gitu yang diimani itu apa? Kalau yang 6 ini kan baru rukunnya, rukun iman. Yang 6 ini rukunnya, pondasi dari yang namanya beriman. Nah terus kalau Islam tadi seperti tadinya, bangunannya yang rukun Islam ini pondasinya, kemudian bangunan ke atasnya adalah seluruh syariat Islam. Nah kalau rukun iman, mengimani itu artinya mempercayainya, menerima. Orang yang beriman, itunya orang yang beriman itu orang yang ada iman, artinya percaya. Hanya percayanya atau yang dipercayanya itu apa? Yang dipercayanya itu adalah agama Islam, yang diimaninya itu apa? Sama, yaitu agama Islam yang Allah turunkan ini mau diterima nggak? Mau dipercaya nggak ini benar? Percaya nggak ini benar? Mau menerima nggak? Nah kalau menerima, pondasi yang mesti diimaninya itu gitunya. Karena sekali lagi ini yang namanya beriman itu yang diimaninya apa? Agama Islam. Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Mau mengimani ya terhadap agama Islam yang diturunkan ini? Kalau mau mengimani agama Islam secara keseluruhan gitu, nah inilah pondasinya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Nah sehingga menjadi begini, dengan pondasi yang 6, ya, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, sampai kepada takdirnya, yang 6 rukun. Nah sekarang Allah mengajarkan itu tadi. Allah mengajarkan kalau memakai dan membuka pakaian begini menurut ajaran Islam. Karena tadi yang diimani itu ajaran Islam. Percaya nggak? Percaya nggak kalau membuka baju ya, kalau memakai pakaian itu kanan dulu, kalau membuka itu yang kiri dulu. Orang yang beriman itu adalah yang mempercayai, menerima. Kalau yang tidak mempercayai, yang tidak menerima disebutnya kafir. Makanya Allah menyebut kafir itu artinya menolak. Yang ditolaknya apa sih oleh mereka? Yang ditolak oleh orang yang Allah sebut innallazina kafaru, itunya yang Allah sebutkan. Orang-orang kafir itu artinya yang menolak, yang ditolak mereka itu apa? Ya, yang ditolak itu kan agama Islam yang Allah turunkan. Makanya mereka tidak menganut agama Islam karena mereka menolak.
Mereka tidak mau menerima agama tersebut. Sehingga oleh mereka ditolak, kan disebutnya kan bahasa kita aja kan, sehingga mereka tidak menganut agama Islam, tidak mau menerima semua yang ada di dalam Islam. Yang diatur gitu gemung, masuk jamban kiri dulu, ya doana, masuk keluar jamban kanan dulu, yang ini doanya. Mereka mau nggak menerima ketetapan tersebut? Oleh mereka agama Islam seluruhnya ini ditolak. Itulah yang Allah sebut kafir. Mereka itu menolak agama Islam, tidak mau menerima. Sehingga mereka kan disebutnya kafir. Mereka disebutnya kan tidak beriman. Orang-orang kafir itu orang yang tidak beriman. Artinya apa? Tidak beriman, tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Nah, kalau orang yang beriman, yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan secara keseluruhan juga. Nah, diantaranya gitunya, kalau beriman artinya kalau beriman di dalam Islam ini Allah mengajarkan ini diantaranya nih yang kecilnya, contoh yang kecil. Kalau memakai sandal yang kanan dulu, kalau membuka yang kiri dulu. Kalau beriman berarti dipercayai aturan itu artinya. Yang aturan syariat, aturan ketetapan tersebut itu Islam yang mengajarkan. Kalau orang yang beriman menerima aturan tersebut, seperti itu mah contoh kecilnya. Misalnya dalam hal pembagian waris, Islam menentukan nggak pembagian waris seperti apa? Kan Islam menentukannya pembagian waris. Dua lah garis besarnya, ahli warisnya siapa saja, masing-masing ahli waris dapat berapa, kan Islam yang menentukan. Kalau orang yang beriman ya berarti wajib menerima, ternyata diimani, artinya seperti beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya. Ternyata secara luas nama yang disebut beriman itu yang diimaninya apa? Islam yang diimaninya. Kalau orang kafir kan tidak menerima, tidak mengimani, tidak mempercayai, tidak menerima Islam yang Allah turunkan, makanya mereka beragama yang lain. Bagi orang Islam nih, bagi yang beriman ya, bagi yang beriman nih, yang diimaninya itu adalah ya Islam secara keseluruhan nih, Allah menurunkan agama Islam. Kalau yang percaya, yang menerima, artinya dia beriman. Maka yang diimaninya itu kan seluruhnya dengan pondasinya beriman kepada Allah, yang diimaninya itunya Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kan ini yang rukun iman disebutnya. Ini pondasinya. Berarti kan untuk beriman kepada mengimani, mempercayai, menerima Islam secara keseluruhan, berarti kan keimanan terhadap Allahnya harus kokoh berarti. Nah, karena ini pondasi. Mengimani Allah sebagai pondasi itu juga tidak mudah. Mengimani Allah yang kalau di dalam rukun Islam kan diajarkan hal paling mendasar tentang Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata hal paling mendasar tentang Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Terus di luar itu, selain itu yang diimani tentang Allah apanya? Banyak hal. Percaya nggak Allah Maha Pengampun? Percaya nggak Allah Maha Pemberi? Percaya nggak Allah Maha berat azabnya? Dan itulah beriman tentang Allah, itu artinya segala hal tentang Allah sudah diajarkan sebetulnya. Ya tentang sifat-sifatnya lah gitunya, bahwa Allah itu Maha Adil, Allah Maha Gagah, Allah Maha. Tak, kalau mengimani artinya percaya semuanya, apapun tentang Allah yang dijelaskan di dalam agama Islam. Kemudian percaya kepada malaikat ya harus dengan ilmu berarti.
karena malaikat itu termasuk gaib, maka yang bisa menjelaskan tentang mereka itu adalah Allah. Di dalam agama Islam di ayatna teh kitu teh. Ya, berimanlah kepada malaikat seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam agama Islam. Malaikat itu apa dan bagaimana. Kemudian kepada kitab-kitabnya, kepada semua rasulnya. Kalau bagi orang Islam artinya seperti terhadap Taurat, Injil, kita mengimani sebagai kitab yang Allah turunkan kepada nabi yang dulu di masanya, di mana kedua kitab tersebut sudah tidak berlaku. Kita mengimaninya sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi bukan untuk diamalkan. Karena masa berlakunya sudah habis kan. Yahudi kan berarti masa berlakunya sudah habis ketika Allah menurunkan agama baru, agama Nasrani. Agama Nasrani masa berlakunya habis ketika Allah menurunkan agama Islam. Tapi orang Islam itu wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebelum Al-Quran lah gitunya. Iya, mengimani benar. Sama dengan Al-Quran dalam arti ini kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi selain Al-Quran itu diturunkan sebelumnya, di mana agama-agama tersebut sudah tidak berlaku. Ya, dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran kan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diterima di mata Allah adalah agama Islam. Sebelumnya juga itu benar agama dari Allah, tapi kan ya itu masa berlakunya sudah habis, sudah tidak berlaku. Nah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir. Nah, kalau ini jelas sekalinya. Beriman kepada Allah itu bagaimana? Tidak akan muncul nawarnya boleh disebut rasa percaya dengan kadar tinggi kalau tidak mengenal Allah. Kalau Rasulullah SAW kan menyabdakan inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah aku. Inna a'lamakum ini dasarnya harus mengenal Allah. Kalau hanya sekedar tahu namanya, Abdul Muthalib juga dulu tahu, makanya memberi nama anak Abdullah. Padahal tidak sebagai penyembah berhala. Kan Abdul Muthalib memberi nama anaknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi. Sementara kakaknya karena bapaknya Rasulullah ini kan anak bungsu, kakaknya diberi nama Abdul Uzza. Si Uzza no berhala si Uzza. Abdul Uzza yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Dua kan terkenal tuh kan nanti berhala teh si Atta jeung si Uja. Untuk barengan Atta Paura. Lata dan Uza. Tapi juga memberi nama anak Abdullah. Ini dari mana kok? Penyembah berhala memberi nama anak Abdullah, hamba Allah artinya kan. Kalau itu mah Abdul Uzza mah sesuai lah dengan keyakinannya kan, mereka menyembah berhala. Berhalanya itu diberi nama Lata dan Uzza. Jadi Abdul Uzza, Abdul Lata, pantas itu dan memang mereka menyembah mereka. Nah ini Abdullah, tepogoh mereka bapak anak Abdullah. Tahu Allah dari mana? Ya tahu Allah dari mana? Kalau orang Yahudi, orang Nasrani mereka tahu Allah, ya pastilah karena di kitab mereka kan. Karena kitab ini sama dengan Al-Quran tadi kan ini diturunkan oleh Allah. Pasti di Taurat dan Injil banyak keterangan tentang Allah. Iya Abdul Muthalib mereka Abdullah paling oke cek urang surma sadenge-denge.
Nah, kalau untuk beriman kepada Allah tidak cukup hanya dengan demikian, harus mengenal Allah. Ya, Rasulullah yang menyabdakan, akulah orang yang paling tahu, aku orang yang paling mengenal Allah. Hasilnya paling yakin terhadap Allah, paling beriman, artinya kadar keimanannya yang luar biasa. Rasulullah di atas, ya bedalah namanya juga, Rasulnya di atas sebuah manusia. Kadar keyakinannya itu yang tidak akan terkejar itulah oleh siapapun. Nah, untuk beriman kepada malaikatnya sama, ya harus berilmu tentang malaikat. Beriman kepada Rasulnya sama, harus berilmunya tentang. Tapi kalau kepada Rasulnya, katakanlah berilmu seperti bagaimana kita mempelajari dan mendalami tentang Rasulullah gitunya. Kalau kepada nabi-nabi yang dulu bahkan ada kan nabi-nabi yang oleh Allah pun tidak diungkap sama sekali. Tidak diungkap, artinya Rasulullah juga nggak tahu, karena Rasulullah juga tidak tahu soal dulu seperti apa kalau tidak diberitakan, kalau tidak diberitahu oleh Allah. Rasulullah sendiri mengungkapkan ada ratusan ribu nabi, tapi yang diungkap hanya berapa? Dan ternyata Al-Quran juga menyebutkan demikian. Ada nabi yang kami ceritakan, ada juga yang tidak diungkap sama sekali. Artinya Rasulullah juga nggak tahu. Dan memang bukan untuk diikuti lahnya, meskipun di Quran juga di intinya gitu, bagaimana nabi terdahulu perjalanannya, kemudian bagaimana sikap umatnya yang sebetulnya semua nabi umatnya itu lebih banyak yang menolak. Itu semua nabinya yang umatnya itu lebih banyak yang menolak. Nah, paling mengambil pelajarannya ternyata kan umat-umat nabi terdahulu itu semua yang kafir, semua yang menolak, yang mengingkari, diazab oleh Allah. Nah, kemudian terhadap hari akhir, ya berarti harus juga berilmu tentang akhirat menurut ilmu dari Allah seperti apa. Ya, jangan sampai itulah kalau manusia meninggal terus ruhnya keluar sendiri menuju nirwana. Dari mana penjelasannya demikian? Terus nirwana itu apa? Seperti apa? Kalau menurut ilmu Allah yang tadi juga kan dijelaskannya, waktu Allah menciptakan surga, Allah memerintahkan kepada malaikat, coba lihat surga dan segala isinya yang aku persiapkan untuk yang memasukinya. Kan jelas gitu kan, itu Allah yang menerangkan. Nah, kalau tadi itu dari mana gitu, kalau ada yang meninggal ruhnya itu keluar sendiri, terus keluar terus ke mana? Cerita ke nirwana, acuk saha, cukup ke nirwana. Seueuh nirwana mah ditutup misbar teh. Bioskop di Cicadas. Nirwana. Kan nirwana kemana ke lajor ke nirwana. Kan itu tuh kadian atau kan Dallas ada elit. Semuanya kalau yang bukan dari Allah ini tentang akhirat gitunya, karena kan pada akhirnya ruh itu akan menuju ke akhirat. Kalau bukan ilmu, bukan berdasarkan penjelasan dari Allah, semuanya hanya mengira-ngira, semuanya hanya menduga. Pasti demikian, gak akan ada yang bisa memastikan. Ya, artinya itu hanya pemahaman ajaran yang turun-temurun tanpa dasar, seperti yang dulu Abu Lahab itu kan turunan. Abdul Muthalib turunan, itu agamanya dari leluhurnya. Ada kepastian? Nggak ada. Emang mereka punya data gitu, punya bukti gitu tentang agama mereka? Nggak ada. Itu hanya agama yang didapatkan secara turun-temurun tanpa ada kejelasan. Nah, ini yang diimaninya, ini tentang rukun imannya. Ini ada 6 nih berarti nih sebagai rukunnya.
Adapun yang diimani apa? Ajaran Islam, kembali lagi ajaran Islam secara keseluruhan. Pantas kalau, nah ini diantaranya, ini ya contoh ininya sekarang mau jadi terasa nih. Ini yang Rasulullah menyabdakan begini, apabila ada seseorang yang membuang duri, membuang apalah durinya, paku, kaca, apapun yang membahayakan. Apabila ada seseorang yang membuang duri dari jalan karena beriman, tak diimani, berarti membuang duri dari jalan itu sebagai aturan, sebagai ketetapan, sebagai ajaran Islam. Jika ada seseorang yang membuang duri dari jalan karena beriman, apa sih yang diimaninya? Ini dalam hadis ini ya, yang diimaninya itu apa? Yang diimaninya itu ya itu membuang duri dari jalan, bahwa itu sebagai ajaran Islam, sebagai ketetapan Islam. Seperti apa? Kalau ini ya yang bandingkan dengan yang tadi. Kalau memakai pakaian yang kanan dulu, kemudian membuka yang kiri dulu, terus dapat apa sih kalau melakukan? Kalau menaati artinya ya kan. Kalau ketetapan, ini ketetapan Islam. Apa sih yang didapatkan? Memang tidak disebutkan. Ya tidak disebut, yang pasti berpahala lah gitunya. Kalau mengamalkan ajaran Islam artinya taat, berarti diberi pahala oleh Allah. Nah kalau hadis yang menerangkan yang terakhir barusannya, apabila ada seseorang membuang duri dari jalan karena beriman, artinya karena mengimani, mempercayai ketetapan Islam tentang membuang duri dari jalan, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosa-dosanya karena berimannya gitu deh. Coba orang kafir yang melakukan dapat apa? Kalau orang kafir yang melakukan hal tersebut, artinya orang kafir yang membuang duri dari jalan dapat apa dari Allah? Mereka melakukan demikian itu bukan menerima, bukan mempercayai ketetapan tersebut berdasarkan ajaran Islam. Mereka hanya berdasarkan sosial, berarti hanya sekedar aduh ini ada di jalan, ini membahayakan, buang saja ke tempat yang aman. Itu landasan amal mereka. Mereka melakukan demikian bukan karena beriman, menerima bahwa Allah menetapkan hal tersebut tentang membuang duri dari jalan. Allah mengajarkan, anggaplah Allah memerintahkan gitulahnya. Allah memerintahkan kalau ada duri apapun yang membahayakan di jalan, buang. Seolah-olah Allah memerintahkan demikian. Kalau yang mempercayai akan melakukan hal itu sebagai ketentuan dari Allah. Kalau tentang hal ini bahkan di hadisnya apa sih yang didapat? Jelaskan, disebutkan Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya karena beriman, karena melakukan hal tersebut. Tanpa iman juga bisa. Dia karena beriman teh mempercayai gitunya, menerima bahwa itulah ajaran Islam. Saya mempercayai, saya menerima ketetapan tersebut. Padahal membuang duri dari jalan itu orang kafir juga kan bisa. Suka gitulah melakukan, ada yang melakukan kan, orang kafir ada nggak yang melakukan demikian? Ada. Apa mereka melakukannya itu karena menerima ini ketetapan dari Allah? Apa mereka menerima bahwa melakukan demikian itunya Allah yang memerintah? Bukan, karena sosial, karena kemanusiaan. Paling dasarnya seperti yang barusan lah, melihat atau menemukan malah ini membahayakan nih, kalau kalau ada orang yang lewat dan tidak tahu, ini bisa celaka, buang ke tempat yang aman, nggak dapat apa-apa dari Allah.
nggak dapat pahala karena melakukannya itu bukan karena beriman mengimani ketetapan tersebut. Nah ini berarti kembali lagi nih ya tentang rukun iman. Ya ditanya tentang iman, ini kan pertanyaan keduanya tentang iman. Iman itu apa? Rasulullah menjawab dengan menyebutkan rukunnya. Di mana rukun iman itu sama dengan rukun Islam dalam arti sebagai pondasi dari yang namanya beriman. Jadi yang pondasinya yang pokok adalah mengimani hal yang 6. Nah di luar hal yang 6 terus mengimani apa? Mengimani seluruh ajaran Islam. Menerima nggak Allah menetapkan membuka yang kiri dulu, memakai yang kanan dulu? Terima, amalkan, baru diberi pahala. Karena mempercayai apa yang Allah tetapkan, menerima apa yang Allah tetapkan. Sehingga tapasnya hadis tadi mah membuang duri dari jalannya itu karena beriman. Tanpa iman juga pakai sepatu sandal yang kanan dulu, membuka yang kiri dulu, tapi bukan karena beriman terhadap ketetapan, bukan bermaksud melaksanakan aturan Islam, nggak ada pahalanya berarti. Nah kalau iman itu kan harus percaya, terima, lakukan. Makanya kan yang disebut iman itu apa? Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan. Ya tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Gitu disebut iman teh. Amalkan kalau memang percaya. Terus itu 21 deh, tapi ininya sebagai pondasinya yang namanya sekali lagi karena beriman, yang diimaninya itu apa? Seluruh yang namanya Islam. Dan mengimani seluruhnya itu dengan pondasi beriman kepada 6 perkara yang disebut ini, yang disebut dengan rukun iman. Tapi untuk benar-benar bisa meyakini Allah, meyakini malaikat, kitabnya, rasulnya, udah diajar tuh. Jangan seperti Abdul Muthalib yang tahu Allah sampai memberi nama anaknya saja Abdullah. Apa tahu persis apa mengenal Allah? Enggak. Karena agamanya juga jahiliyah, penyembah berhala Abdul Muthalib. Mana orang Islam ulah gitu atuh mah orang Islam teh Allah teh nyapal Allah mah atuh piraku apa namanya akidahna ge asyhadu alla ilaha illallah tapi wabuh teh ka Allah henteu. Wajib ma'rifatullah bahasa Arab nama mengenal Allah. Ya tapi kan mengenal Allah itu dari mana? Dari ajaran Islam, jangan dari yang lain. Bisi ocang siga itu tasawuf kan. Tasawuf teh perlu disebut ma'rifatullah teh kumaha zikir sampai tidak zikir. Zikir teh ingat hari zikiran tapi kumaha tapi teh ingat. Itu kumaha ya teh. Jadi antaranya kan seperti itu kan aliran tasawuf itu kan yang disebut ma'rifatullah itu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya sampai hilang ingatan. Kalau sudah demikian justru mereka mengatakan berarti Allah sudah masuk ke dalam dirinya. Itu salah keterangan tentang Allah. Ya berarti salahnya pemahaman keterangan emang iya Allah bisa seperti itu. Enggak. Artinya harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Seperti yang sudah Rasulullah sabdakan tadi, akulah orang yang paling mengenal Allah, yang paling tahu tentang Allah. Baru bisa beriman dengan benar, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan sampai takdirnya yang rukun iman yang ke-6. Teruslah berarti ihsan belumnya, karena perjalanannya kan ada 4-nya. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ta eta engke muraqabahna mah. Muraqabahna eta ta ihsan.